Jami' An-Nur Belibis, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya. Kembali malam hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah, dan kembali kita dapat duduk bersama-sama di majelis ilmu menjelang waktu Isya, yang semoga ilmu yang kita dapatkan dari berbagai sumber para pemateri sampai dengan pada malam hari ini semuanya bermanfaat bagi kita, keluarga, orang-orang di sekitar kita dan umat Nabi Muhammad pada umumnya di dunia, dan juga memberi manfaat kepada kita kelak di akhirat. Salawat serta salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau, para pecinta beliau, umat beliau, sampai dengan kita dan regenerasi kita ila yaumil qiyamah. Kembali pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita daripada kitab Tanqihul Qaul yang di beberapa pertemuan kita yang lalu membahas tentang keutamaan atau fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan bagian pembahasan berikutnya, yaitu Al-Babur Rabi'u fi fadilati salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat adalah membahas tentang keutamaan atau fadilah, keunggulan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud dan juga Imam Nasai dan juga Ibnu Hibban dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ujar beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidah, barang siapa yang bersolawat kepada saya minimal satu kali solawat, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10. Artinya solawat kita dibalas dengan rahmat Allah. Satu kali solawat kita baca, maka 10 rahmatlah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cash flow-nya lebih dapat banyak untungnya bagi kita. Jangan sampai dianggap biasa ini amalan, karena luar biasa rahmat itu merupakan salah satu penentu bagi kita kelak di akhirat. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Penentunya adalah rahmat. Karena semua yang kita lakukan dari amal soleh itu merupakan wasilah, merupakan pelantara, jembatan. Yang akan menentukannya itu adalah rahmat Allah. Seraya Allah akan nyatakan kepada hambanya, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku, dengan rahmatku, dengan rahmatku, dengan rahmatku. Semuanya dengan rahmat, dengan rahmat, dengan rahmat. Nah, itu tidak gratis untuk mendapatkannya, melainkan dengan proses. Di antara prosesnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad.
Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad? Karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah berikut jajaran para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Semuanya telah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun berbeda antara solawatnya malaikat dengan solawatnya kita. Solawatnya Allah berbeda dengan solawatnya malaikat. Solawatnya malaikat berbeda dengan solawatnya kita. Kalau solawatnya kita itu maknanya ad-du'a wa talab. Solawat kepada Nabi maknanya apa? Maknanya ad-du'a, yaitu permohonan, permintaan. At-talab, permintaan apa? Permintaan kebajikan, kebaikan. Jadi makanya kita sholawat kepada Nabi, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Apa kebaikannya? Berupa rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Kalau sudah mendapatkan kasih sayang, aman. Dalam segala sesuatu kalau sudah didahulukan dengan kasih sayang, maka aman, nikmat. Ya. Karena ada kasih sayang di situ. Mau marah, karena timbul kasih sayang, gak jadi marah. Mau mukul, udah tiba-tiba kasih sayang kepadanya, nggak jadi mukul, turun lagi tangan. Ya. Mau nembak, sudah begini, aku tembak kepala kau. Tapi dalam hati terbesit, aduh, kesiannya, kesian kalau ditembak. Nanti anaknya kayak apa? Nanti bininya kayak apa? Nanti bininya jadi balu, anaknya jadi yatim. Nggak, kada jadi, kada purun akhirnya, kan gitu. Karena kada purun tadi itulah disebabkan kasih dan sayang. Begitu juga. Ya, ketika Allah dalam satu riwayat memerintahkan malaikat untuk menyeret seseorang ke dalam neraka. Ya malaikat, kata Allah, seret orang ini, masukkan ke dalam api neraka. Baik ya Allah. Diseretnya betul sama malaikat. Malaikat kalau sudah diminta oleh Allah itu seperti mana? Ya, secara logika bahasa kecilnya, ya, pas pampres dengan presiden. Apa saja apa kata presiden siap. Nggak ada, enggak ada. Iya, itu. Nah, karena perintah dari atasan, perintah dari presiden. Seret, baik ya Allah, seret betulan. Allah. Begitu diseret, nah ini namanya rahmat, ini namanya rahmat. Maknanya begini, begitu diseret, tiba-tiba dipanggil lagi itu malaikat. Kat, sini kamu sini. Kada usah gen diseret lagi orang itu, bawa aja ke dalam surga, masukkan ke sana. Kaget malaikatnya, ya Allah, orang ini berdosa, orang ini banyak salahnya, banyak berbuat zalimnya. Tapi kenapa sudah tepat ini masuk sana, kok tiba-tiba dipindahkan posisi? Nah, itu rahmat namanya, makna rahmat. Kenapa harus pindah ke sana? Tepat aja ini ke sana, ke neraka. Kenapa harus dipindahkan ke surga pulang? Kata Allah, aku lebih mengetahui tentang dia daripada dirimu, wahai malaikat. Aku ini kada purun dengan si dia, kesian. Karena dia itu cinta dengan temannya, yang dimana temannya cinta dengan majelis taklim. Oh,
Padahal dianya bukan ahli majlis, ya, dianya bukan ahlul khair, tapi dia ketujuh dengan orang yang baik. Ketujuh saja selamat, ketujuh saja selamat. Makanya kata guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh bin Syekh Al-Qalam, tashabbahu bil kiram fa in lam takun mithlahum fa inna tashabbuha bihim falah. Dan guru saya gitu, tashabbahu bil kiram, serupailah orang-orang yang baik. Serupai. Bahasanya apa? Bahasanya orang baik itu bagaimana? Ditiru. Pakaiannya orang baik itu bagaimana? Ditiru. Gaya hidupnya orang baik itu bagaimana? Ditiru. Sampai berjalannya orang baik itu nang kayak apa nih? Di copy paste semuanya tuh. Ya, dia melihat profilnya, ya, dari A sampai Z, wah ini harus saya tiru, ditiru. Ya, padahal dia bukan orang baik, cuma meniru aja, mencontoh aja, mengcopy paste saja. Karena apa? Karena menirunya itu sudah baik, sudah beruntung kalau yang ditirunya orang baik gitu. Bukan saya ini statusnya bukan orang baik-baik, benar, biasa-biasa saja, cuman dia ini santun, perkataannya lembut, sifatnya baik, penyayang. Kok dari mana dia dapat? Saya ini meniru si fulan katanya. Saya tidak punya apa-apa. Diri saya tidak berisi, 0, 0 besar. Cuman saya meniru si fulan aja. Meniru saja. Kalau yang ditirunya baik, berarti kita meniru kebaikannya dia. Masya Allah. Falahun, sudah beruntung. Meniru saja sudah beruntung. Oh, luar biasa. Dia senang dengan orang baik, senang, kata Allah, inya katuju dengan orang yang menuntut ilmu. Makanya aku rahmati dia. Kadepurun aku melihat dia masuk ke dalam neraka karena mempunyai kelebihan sebuting aja dari dia itu, yaitu katuju dengan orang baik. Ya Allah, sudah masuk akal aja, masuk akal. Cincai aja, cincai. Jadi cincai aja. Subhanallah, masuk akal. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Karena yang dikatujui, yang dicintainya orang baik, maka dia dikumpulkan dengan orang baik itu. Nah, kalau sampai salah, berarti perlu kita renungkan di situ. Luar biasa. Bimakna tolab. Jadi sholawat kita kepada Nabi Muhammad itu, yaitu berbentuk permohonan kita kepada Allah. Permohonan apa? Permohonan kebaikan. Diberilah kebaikan itu oleh Allah berupa apa? Berupa rahmat, kasih sayang. Tuh. Kalau Allah sudah kasih sayang kepada hambanya, kita ambil contoh kecilnya, bagaimana kalau ibu itu kasih dan sayang kepada anaknya. Ma, apa nak? Mau jajan? Iya. Sudah jajan, ma. Kenapa lagi nak? Mau nukar itu, ayuha. Karena sayang si mama sama anak, apa yang diminta oleh si anak, ayuha, 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 ayuha. Pokoknya tidak ada yang nolak. Apalagi anaknya nurut, tambahnya lagi, ayuha terus, ayuha. Mau makan bakso mah, iya nah, ayo nah. Mah mau pentol, ayo nah. Tuh kasih dan sayang. Hanana, hanana. Hanana itu kasih dan sayang. Terkadang sifat tegasnya itu
yang dimiliki laki-laki tidak nampak pada si perempuan mamah tadi itu. Kenapa? Karena saking menguasai sifat kasih dan sayangnya. Makanya ujar Nabi dalam sebuah hadis, la yuflih qaumun walau amrahu imra'atan. Tidak bakalan bisa sukses yang optimal satu daerah apabila dipimpin oleh bebinian. Kenapa? Kedepurnan tadi itu maksudnya. Bukan kenapa-kenapa, bukan berarti hukum ini lemah, enggak. Perempuan itu lemah, perempuan itu kuat, bukan begitu. Justru dari saking tingginya kasih sayang tadi itu, yang nggak bisa tegas, kedepurnan, kedepurnan, jadi nggak berjalan sampai tidak berjalan gitu. Jadi luar biasa kasih sayang ibu itu, kasih sayang ibu luar biasa. Hanana, la ilaha illallah. Bagaimana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu baru kasih sayang ibu. Bagaimana dengan kasih sayangnya Allah? Melebihi daripada kasih sayangnya makhluk terhadap makhluk yang lainnya. Allahu Akbar. Nah, kita diberikan kasih sayang itu manakala kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak tanggung-tanggung, dari satu solawat itu, kata Rasulullah, satu solawat kamu baca tuh, langsung permintaan kamu itu diijabah oleh Allah. Kan dimakna tolab, dimakna meminta. Permintaan kamu itu langsung direspon oleh Allah, langsung di ACC, langsung di ACC oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung mendapatkan disposisi, kemudian disuruh ke bagian malaikat yang bagian mengatur, langsung sampai kepada kita. Mantap benar. Nggak pakai susah, nggak ada yang berani menolak kalau sudah ada disposisi. Baik. Turun rahmat Allah. Allahu Akbar. Di masa sahabat, di masa Rasulullah, ada satu sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ini datang kepada Rasulullah. Ujar Ka'ab, ya Rasulullah, saya ini ingin mencoba baca sholawat yang banyak untukmu ya Rasulullah. Kira-kira nih ya Rasulullah, berapa sholawat yang pantas bagi saya untuk membacanya kepadamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya nggak bisa membatasi, karena kamu yang ingin membacanya, baca aja sudah. Kaifa syi'ta, terserah kamu mau membaca berapa kali ya terserah. Nah, bagaimana kalau begini ya Rasulullah? Iya, gimana kata Rasulullah? Seperempat waktu saya bagi ini untuk sholawat kepadamu. Bagus kata Rasulullah, bagus. Bahkan kau bisa lebih bagus lagi. Baik. Kalau begitu ya Rasulullah, separuh waktu saya gunakan untuk sholawat terus kepadamu. Itu bagaimana ya Rasulullah? Bagus. Asalkan jangan merasa terpaksa, jangan merasa ada yang terganggu. Kamu harus tulus bersolawat itu. Bagus. Bahkan lebih banyak, lebih bagus lagi. Terpancing, ya Rasulullah, baik, kalau begitu begini saja, waktu saya semuanya nih, ada yang kosong, saya akan isi dengan sholawat kepadamu ya Rasulullah. Semua di waktu saya. Apabila dalam waktu saya ini mendapatkan yang kosong, nah bagaimana pendapatmu kalau waktu yang kosong semuanya itu saya isi dengan sholawat aja kepadamu? Baik, kata Rasulullah, idzan tukfahamuk wa yukfardalmu. Kalau begitu kata Rasulullah, kamu jangan takut, asal kamu membacanya dengan tulus, ikhlas, ya, maka Allah akan mencukupi segala keperluan hidupmu.
wa yughfar dhanbuk, dan Allah akan memantau dirimu dengan mengampuni semua dosa-dosamu. Masya Allah. Salawat. Ya, salawat. Jadi azim, salawat ini agung sekali. Pernah pada suatu hari Rasulullah SAW pas di pagi harinya itu terlihat wajahnya berseri-seri. Wajahnya Rasulullah ini selalu berseri-seri memang, tapi pada pagi itu berbeda daripada sebelumnya. Sampai ada beberapa sahabat ini bertanya-tanya, dan ada di antara mereka itu berani langsung bertanya kepada Rasulullah. Mewakili yang lainnya, wajahnya Rasulullah, tanya-tanya. Penasaran ada apa dengan Rasulullah? Aku bertanya ada, mau tanya aja dah, tanya. Ya Rasulullah, saya mau tanya, boleh enggak? Boleh, kata Rasulullah. Tapi ra'aitu fi wajhika bishr. Ya Rasulullah, aku melihat ada tanda kebahagiaan di wajahmu ya Rasulullah. Karena memang pagi hari ini sangat berseri-seri wajah pian itu ya Rasulullah. Kiranya ada sesuatu ya Rasulullah. Akhbirna. Coba ya Rasulullah beritahu kepada kami kan. Anda tak penasaran ada apa gerangan dengan pian? Karena lain pagi hari ini berseri-seri Rasulullah. Tayyib, kata Rasulullah, baik. Atani atin min Rabbi. Kata Rasulullah, tadi malam, tahu enggak kalian? Ada yang datang sama aku, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Atani atin min Rabbi. Ada yang datang kepadaku, sebuah utusan dari Allah. Bawa berita apa ya Rasulullah? Aduh, pokoknya bawa berita yang menggembirakan. Itulah penyebabnya saya tersenyum, saya berseri-seri kelihatan oleh kalian, karena saya gembira. Orang lagi gembira kan mimik wajahnya lain. Karena saya gembira. Apa itu beritanya Rasulullah? Qalani, dia berkata kepada saya, nih utusan Allah ini, ya Muhammad, wahai Muhammad, man shalla alaika min ummatika salatan wahidatan. Wahai Muhammad, siapa daripada umatmu yang baca sholawat kepada kamu minimal 1 kali, kataballahu lahu 10 hasanat, maka Allah akan membalasnya dia dengan 10 kali lipat kebaikan. Allah, 1 kali sholawat 10 kali lipat kebaikan, luar biasa. Wa maha anhu 10 sayyi'at. Kemudian lagi kata Rasulullah, akan Allah menghapus 10 nilai-nilai keburukan yang dilakukan. Hapus. 1 kali sholawat dapat menghapus 10 ya, keburukan yang ada pada diri seseorang. Kemudian wa rafa'a anhu 10 darajat, dan dapat mengangkat 10 derajat. 1 kali sholawat saja itu. Bayangin, 1 kali sholawat. Ya, jadi 10 derajat terangkat, 10 kejelekan atau keburukan terhapus, kemudian 10 kebaikan Allah berikan kepada kita, kepada orang yang membaca sholawat. Dan alhamdulillah apabila kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka secara otomatis di situ kita telah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, solawat kepada Nabi Muhammad. Dan solawat yang terbaik karena itu langsung dari Rasulullah. Ya, langsung dari Rasulullah. Salawat Ibrahimiyah namanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka
Hamidum Majid. Itu langsung dari Rasulullah. Namanya sholawat waridah, sholawat Ibrahimiyah. Itu minimal 1 kali kita setiap habis sholat, ya kan, tahiyat akhir kan kita sholawat. Nah, masya Allah, itu minimal. Ya, 2 kali, itu luar biasa. 3 kali, luar biasa. Ya, kalau ikut sholat terus berarti berapa gitu? Kalau satu sholat 2 sholawat berarti kali 5 kali sholawat, berarti 10 kali sholawat kita dapat. Allah, itu yang wajib, belum yang sunnahnya. Yang wajibnya kan sehari semalam kita 5 kali itu di dalam sholat. Bagaimana dengan yang sunnahnya? Allahu Akbar. Ya, habis sholat kita sholawatan. Dan tidak harus ketika di masjid, ketika bersolawat kepada Nabi, ujar Nabi, sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Bersolawatlah kalian kepada aku ini dimanapun posisi kalian berada. Ya, dimanapun posisi kita berada, masjid, ketika dalam mobil, ketika di rumah, ketika di kantor, di padang gawean, salawat. Fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat kalian tablughuni, sampailah kepada saya. Haji, amalan yang paling singkat, padat dan bermakna, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, mudah dibaca, banyak manfaatnya, banyak hasilnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikut juga telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kata Imam Nawawi fil Adhkar, dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kullama zadahu bitilkan nisbah. Setiap sholawat itu diperbanyak, maka juga akan dilipat gandakan lebih banyak lagi manfaatnya, fadilahnya, kebaikannya. Terus tambah banyak lagi. Seperti di sini disebutkan, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Allahu Akbar. Luar biasa. Qabla mautihi, ay qabla mautihi. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah, barang siapa yang bersolawat kepada aku setiap hari 1000 kali. 1000 kali setiap hari 1000 kali. Ya, sholawat Ibrahimiyah tadi boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barik wa sallim boleh. Ya, terserah mau membaca sholawat ya yang sigohnya kayak apa saja boleh. Tetap ya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Obib, saya mau yang paling handap aja. Apa itu sholawat yang paling handap? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Debat kayak gini, pakai kayak gini. Nah, saya lebih senang pakai sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala 1000 itu paling nggak nyampe setengah hari kalau sallallahu ala Muhammad doang. Ya nggak nyampe 1000 itu setengah hari, paling 1 jam sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, 1 jam dapat 1000. Ya, kelihatan. Nah, baru berapa 100 lagi.
1000 kali sehari. Pengen yang sedang Bib? Ya berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sedang. Mau yang panjang Bib? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulub dawaiha wa afiyatil abdan wa shifa'in wal absar wa arwahil wa lebih panjang lagi Bib. Memberi salat Nabi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raqaib wa husnul khawatim wa yastasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahti wa nafasin adama wasi'ahu adama fi ilmillah adad wa kulli ma'lumillah. Ya, ada ma'lumillah, ada kulli ma'lumillah. Berapa itu? 1000 kali dibaca. Bagus. Kalau mau yang panjang. Tapi biasanya kita ketujuh yang hadap-hadap. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ada kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholat. Biasanya itu imbah pada sholat hajat. Itu kita cuma 13 kali. Sholat hajatnya gitu kalau ada orang tulakan haji, wah itu ngalih banar. Terus ada tulakan hajinya, sholawatan itu. Seharusnya kada harus imbah pada sholat hajat, kapan saja baca. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahti wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak Allahumma. Itu saya baca 1444 kali. Ya, di saat ada orang minta tolong, Bib, minta barokahnya sholawat. Saya buka warung baru ini, Bib. Mudah-mudahan lancar, Bib. Kata saya, ayo kita bacakan sholawat ya 1444 kali aja. Ada yang 24.000, ada yang banyak. Ini yang 1444 kali aja. Baik, bagi waktu itu 5 orang, dibagi 5. Baca Nariyah tadi ya, bacakan 1444 kali. Subhanallah ya. Itu warungnya rame sampai sekarang berkat sholawat. Rame warung berkat sholawat ya. Kata saya namain warungnya berkat sholawat. Warungnya berkat sholawat. Ini namain warungnya warung berkat sholawat. Rame berkat sholawat itu. Luar biasa memang sholawat itu ya. Itu baru yang 1444 kali. Itu dibaca cuma sekali aja. Ya apa kalau dibaca tiap saat? Allahu Akbar. Kata Rasulullah SAW, man shalla alayya alfa marratin, siapa yang bersolawat kepada aku tiap hari 1000 kali, lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Apa di antara faedahnya, Bib? Lam yamut, maka orang tersebut tidak akan mati hatta yubashshira lahu, sehingga dia mendapatkan kabar gembira bil jannati, dengan melihat surga qablal mauti, sebelum matinya. Ro'a maka itu melihat tempat istirahatnya, tempat senang-senangnya ya di dalam surga. Terlihat bahagia, ada istananya, ada bidadari-bidadarinya. Ini bukan menghayal. Kalau orang itu min ahlil jannah, itu ketika di sakratul maut ya, diperlihatkan itu surga. Makanya dia senyum.
sakit dia, tapi tidak merasa sakit karena terobati dengan pandangan mata hatinya dia melihat surga, melihat bidadari, sehingga mati itu nikmat. Ya Allah, ajib. Dilihatkan nggak ya? Yang dilihatkan bidadari cantik, yang dilihatkan surga, yang dilihatkan istana. Kalau dilihatkan genderuwo, takut. Genderuwo, kuntilanak ya. Dilihatkan, pocong, udah mau mati sakit, dicabut terus diperlihatkan pulang yang serem-serem. Dilihatkan ular gede, ada api keluar dari mulutnya, nyembur-nyembur, kamu akan saya telan. Tambah takut, tambah takut gitu. Dalam kitab itu kan dijelaskan, bukan dongeng. Ini orang kalau tidak beriman kepada Allah, cerita yang seperti ini dongeng. Kita cerita surga, mau hayal aja itu. Cerita siksa di neraka, itu mengada-ngada. Padahal semuanya ada dalam Al-Quran itu. Ya, dalam surah Waqiah coba. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bakara 'uruban atraban li ashabil yamin. Dengan jelas detil. Kalau orang berilmu iman kepada Allah, dia nggak mungkin menyatakan itu dongeng. Karena memang kenyataan dalam Al-Quran, masa Quran dusta? Quran itu kan kalamnya Allah, sumbernya dari Allah, bukan karangan manusia. Orang yang selamat nanti masuk ke surga, digambarkan surga itu seperti apa. Ada istananya, ada tempat tidurnya yang empuk, ada istri yang jelita-jelita cantik-cantik. Kemudian ada kebun, banyak buah-buahan, tidak ada musim karena ada terus. Kita kan musim buah melak kalau pas bulan ini, kalau enggak bulan itu susah. Nah, buah itu ada musim, ini enggak ada musimnya. Oh, ada naungan, ada gazebo sampai dijelaskan situ. Ada gazebo-gazebonya, ada pisang bertanda-tanda, ada jenis-jenis buah-buahan yang lain. Allah, sampai tempat tidur ini dibahas dalam Al-Quran. Kayak apa bisa mendustakan? Apalagi yang kau dustakan, kata Allah, atas kenikmatanku ini. Supaya kenapa kita berpikir, ya jangan sampai salah mengambil tindakan hidup. Salah jalan, maka masuknya nanti salah juga. Karena dijelaskan juga kalau ini yang selamat dijelaskan dengan penjelasan yang penuh kenikmatan, sebaliknya. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinsil 'azim. Wa kam yaquluna idza mithna wa kunna turaba wa 'idhamana inna lamab'utsun. Allah jelaskan orang yang sesat, orang yang zalim, orang yang tidak selamat di sananya ditempatkan di tempat yang sangat buruk, yaitu neraka. Neraka itu bisa membawa hamim, sangat panas sekali, tidak ada bandingannya panasnya. Tidak ada hawa-hawa dingin, semuanya panas. Ya apa coba? Atapnya panas, hawanya panas, dindingnya panas, semuanya panas. Siapa yang berbicara? Allah dalam Al-Quran. Afala ta'qilun? Apa kau berpikir atau tidak? Udah dijelaskan, ini bukan dongeng, bukan kisah-kisah fiktif belaka, memang bujuran. Jelaskan juga siapa orang yang beriman kepada Allah
dan membawa amal soleh, dia tidak mati tercabut ruhnya, melainkan sudah diberikan penglihatan terhadap tempat tinggalnya dia di dalam surga. Kayaknya matinya enak, ya ada takut. Ya Allah, yang terakhir itu ada video yang tersebar di Malaysia, Ustadz lagi ngajar meninggal, lagi baca kitab meninggal. Subhanallah. Nikmat yang begitu tuh nikmat. Ya, nikmat yang begitu. Ada yang lagi sujud meninggal, nikmat. Lawas sujudnya apa nih orang nih kadang bangkit-bangkit. Tahu-tahunya meninggal. Nikmat. Orang lagi sholawat, berarti lagi connecting dengan Rasulullah, meninggal. Aduh, itu nikmat luar biasa. Ini janjinya Rasulullah SAW. Biar pegang tuh betul-betul. Man shalla alayya wahidatan, man shalla alayya alfa marrah, 1000 kali. Setiap hari dibaca 1000 kali. Lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah, tidak dia mati melainkan Allah perlihatkan terlebih dahulu sebelum matinya itu tempatnya dia di dalam surga. Kabar gembira ini, kabar gembira. Ya. Paling tidak di sakratul maut, lagi sakit-sakitnya kita itu diperlihatkan surga, hilang rasa sakitnya. Tapi jangan sampai salah paham. Maksudnya apa, Bib? Mentang-mentang ada hadis sholawat ini langsung masuk ke surga, dibaca 1000 kali, kada sembahyang lagi. Price. Aku ngambil ini aja, Bib. Aku kada mau lagi ke Masjid An-Nur, Bib. Cukup dapat amalan dari pian tadi tupang, Bib. Bahemat itu aku baca 1000 kali sebenarnya, Bib. Sembahyang ya maksud aku pray biar sembahyang lagi udah apik deh. Jangan gagal paham ya. Ini babnya sholawat, bab sholat bukan bahasannya. Jangan melibatkan itu. Ini bab sholawat, sholat dibawa-bawa, ketemu lagi ke sembahyang. Ya Rasulullah, kapan aku merintahkan ikam menghindari sholat atau meninggalkan sholat? Kadang-kadang malah diperintahkan aqimis sholat dari zikri, dirikan sholat. Ini amaliyah, amalan kita sehari-hari. Amalan kan macam-macam, ada zikir, ada sholawat, ada tasbih, tahmid, tahlil. Nah ini pas kebujuran sholawat, biar mantap juga cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan, ya yang handap aja. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu 1000 kali setiap hari. Ya, kalau mau lebih baik lagi Sallallahu Alaihi Muhammad wa ahli. Ada tambahannya wa ahli dan keluarganya, dilibatkan keluarga. Itu lebih afdal. Ya, kalau sholawat pakai wa ahli itu afdal. Nanti disambung lagi di pertemuan berikutnya 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kembali bisa hadir di majlis yang mulia.